Minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat Minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini, Pandai Kotoba akan membahas 10 permainan anak Jepang yang mirip dengan permainan anak-anak Indonesia. Ngomong-ngomong Minasang, masih ingat gak permainan apa saja yang kita mainkan saat kita kecil? Sepertinya ada banyak permainan-permainan menarik yang jadi favorit Minasang saat kecil untuk dimainkan dengan teman-teman. Minasang, di Jepang juga ada banyak loh permainan anak-anak yang ternyata ada juga di Indonesia. Penasaran permainannya apa saja? Yuk mari kita simak video ini sampai habis. Yang pertama, permainan jangken. Permainan anak Jepang yang satu ini adalah permainan suit. Siapa nih yang dulu kalau mau memulai permainan pasti harus bermain suit batu gunting kertas dulu. Di Jepang juga ada permainan yang sama dengan permainan suit yang biasa kita lakukan dengan teman-teman saat kecil. Permainan suit di Jepang ini disebut dengan jangken. Permainan jangken ini biasanya dimainkan jika kita ingin membagi kelompok ataupun menentukan pilihan urutan permainan. Jika di Indonesia memulai permainan dengan meneriakkan kata batu gunting kertas, sedangkan di Jepang dilakukan dengan memulai meneriakkan kata jangkenpo. Cukup mirip bukan? Yang kedua, permainan koma. Di Indonesia pun ada juga permainan yang mirip dengan permainan ini, yaitu gasing. Koma bisa terbuat dari berbagai material atau bahan dan terdiri dari beberapa tipe. Cara bermainnya adalah dengan memutarkan mainan ini menggunakan tali. Ada juga beigoma. Permainan sejenis koma sangat populer di Jepang pada tahun 1920-an, terbuat dari besi. Di zaman modern ini mungkin sudah jarang ditemui gasing model tradisional, tapi masih ada gasing dengan model terbaru. Meskipun dikatakan lebih canggih, tapi inti dari permainannya tetap sama. Yang ketiga, permainan lompat tali. Ternyata permainan lompat tali ini merupakan salah satu permainan anak Jepang loh Minasal. Di Jepang, permainan ini disebut dengan nawatobi. Permainan ini dimainkan oleh dua orang yang memegang ujung masing-masing tali. Pemain lainnya melompat ke dalam putaran tali itu. Meski sekilas dimainkan oleh beberapa orang, permainan ini ternyata bisa dimainkan sendirian atau satu orang. Kita bisa mengikatkan tali di antara tiang atau tepat yang bisa mengaitkan tali lalu melompat di antaranya. Jadi, meskipun sendiri kita bisa memainkan permainan ini ya. Tak sekedar menjadi permainan. Di Jepang, permainan ini bahkan sering dijadikan kompetisi. Permainan yang keempat adalah ohajiki. Siapa yang tidak tahu sih dengan permainan kelereng? Di Jepang permainan kelereng biasa disebut ohajiki. Ohajiki adalah permainan dengan menggunakan kelereng berbentuk pipi. Bedanya, jika di Indonesia umumnya anak laki-laki yang memainkan permainan ini, di Jepang anak perempuan yang biasanya memainkan permainan ini. Peraturan dasar dari permainan ini sama dengan permainan kelereng di Indonesia. Kita harus membidik dan menembak ohajiki. Jika berhasil ditembak, maka boleh diambil sang penembak. Yang kelima, permainan ayatori. Dalam film Doraemon, kita pasti tidak asing dengan adegan Nobita memainkan karet dengan berbagai macam bentuk. Nah, permainan ini disebut dengan ayatori. Ayatori merupakan permainan tradisional yang menggunakan karet untuk dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Di Indonesia juga, anak-anak banyak membuat permainan dengan karet yang dibuat dengan berbagai macam bentuk. Permainan keenam, permainan takehuma. Di zaman modern ini mungkin sudah jarang kita temui permainan tradisional ini. Takehuma di Indonesia disebut dengan egrang. Permainan ini ternyata memang berasal dari Jepang ya Minasang. Cara memainkannya pun, pemain berjalan dengan menggunakan dua buah tongkat yang panjang yang dipasangkan papan kecil di tiap tongkat sebagai pijakan. Semakin tinggi papan egrang atau takehuma ini, maka akan semakin sulit untuk menyeimbangkan badan. Permainan yang ketujuh, permainan origami. Origami sangat terkenal tidak hanya di Indonesia. Permainan seni melipat kertas ini banyak diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Di Indonesia saat kita belajar di taman kanak-kanak akan diajarkan cara melipat seni kertas atau origami ini. Saat ini, origami menjadi kesenian budaya Jepang, padahal dulunya origami ini hanya permainan keterampilan anak-anak di Jepang. Permainan yang ke-8, hanetsuki. Hanetsuki sama seperti permainan badminton tanpa menggunakan net. Permainan ini menggunakan raket yang disebut hagoita, terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang dan kok yang berwarna-warni. Sering dimainkan oleh para anak perempuan di tahun baru. Ada dua cara untuk bermain hanetsuki. Cara yang pertama, bersaing memukul kok tinggi-tinggi selama mungkin. Dan cara yang kedua, saling memukul kok antara pemain satu dengan lainnya. Seperti badminton sih. Pemain yang gagal memukul akan menerima hukuman, yaitu wajahnya akan dicoret dengan menggunakan tinta. Permainan yang ke-9, permainan mengko. Mengko merupakan permainan anak Jepang dengan menggunakan kartu bergambar, berbentuk lingkaran maupun persegi, dimainkan oleh dua orang atau lebih. Cara mainnya adalah setiap pemain berusaha membalikkan kartu lawan dengan cara menyerang atau melempar satu kartu ke kartu lainnya. Jika berhasil, kartu yang terbalik boleh diambil. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki kartu paling banyak di akhir permainan.
Di Indonesia biasanya kartu permainan ini sudah dimodifikasi ya dengan berbagai gambar menarik. Namun inti dari permainannya tetap sama. Dan yang terakhir permainan Kagome Kagome. Kagome Kagome adalah permainan anak Jepang yang dimainkan sekelompok anak-anak yang bernyanyi sambil berjalan bergandengan dengan melingkari seorang anak-anak yang sedang menjadi Oni. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu anak-anak Kagome Kagome. Anak yang menjadi Oni duduk mendekam di tengah lingkaran sambil menutup mata dengan kedua belah tangan. Ketika lagu selesai dinyanyikan, anak itu harus menebak nama anak yang persis ada di belakangnya. Anak yang namanya berhasil ditebak mendapat giliran berjaga. Permainan ini umumnya dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 6 orang anak. Bila peserta terlalu banyak, anak yang menjadi Oni sulit untuk menebak nama anak yang persis ada di belakangnya. Permainan dimulai dengan jangken untuk mengundi anak yang akan dijadikan Oni, yang biasa dibilang orang kaya, orang miskin. Dimulai dengan batu gunting kertas untuk membagi kelompok lalu menyanyikan lagu saya orang kaya, saya orang miskin untuk merebut pemain lawannya. Nah, bagaimana minasan? Ternyata banyak banget ya permainan dari Jepang yang mirip dengan permainan Indonesia. Kira-kira ada lagi nggak nih permainan Jepang yang mirip dengan permainan Indonesia? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman minasan. Jangan matanin, bye bye.